Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan semoga kedatangan kita dicatat oleh Allah. Kita akan sambung pembahasan masih tentang seputar zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, dan golongan yang sudah kita bahas ada dua, yaitu al-fuqara wal masakin. Saya ulang sedikit. Fakir adalah orang-orang yang tidak punya harta untuk kelayakan hidup, bahkan tidak ada yang menanggung hidupnya. Kalau seandainya diistilahkan dengan kebutuhan, dia butuh 10 kebutuhan, yang sanggup cuma 3. Begitu diistilahkan oleh para ulama untuk fakir. Kalau dia membutuhkan 10 kebutuhan yang layak hidup, yang dia sanggupi cuma 3, itu sudah fakir. Kalau bahasa lebih sederhana, pagi makan tapi siang tak tahu makan apa, itu fakir. Sedangkan miskin berada di atas fakir, sedikit lebih bagus kondisi miskin dibandingkan fakir. Miskin kalau dia butuh 10 kebutuhan, maka dia sanggup 7 kebutuhan sanggup dia penuhi. Berarti 3 kebutuhan yang dia tidak sanggup penuhi. Kalau diistilahkan dengan lebih sederhana, hari ini dia makan, dia tahu besok mau makan apa, tapi tidak tahu makan apa di lusa, di waktu lusa. Jadi fakir itu ada harta tapi tak mencukupi kebutuhan yang layak. Sedangkan fakir memang betul-betul tidak mendapatkan kelayakan hidup. Kita sudah bahas Bapak Ibu bahwa penerima zakat itu, yaitu golongan fakir dan miskin. Kalau zaman sekarang, maka masuk kategori miskin orang-orang yang bergaji tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya secara normal. Jadi jangan melihat miskin itu orang-orang yang mengemis, orang-orang yang tinggal di gubuk tua, tidak.
bahkan yang punya gaji 2,5 juta atau di bawah UMR tapi tanggungan hidupnya banyak. Allah beri 5 anak, 1 isteri, 2,5 juta, 3 juta, itu tak mencukupi. Artinya setengah bulan pun dia sudah tak sanggup lagi menghidupi keluarganya, kecuali dengan meminjam, berhutang, anak-anak dalam pendidikan. Nah, ini masuk kategori miskin. Karena orang selama ini mengira waktu membagi zakat tu yang dia lihat ada kerja apa tidak. Kalau dia jawab ada kerja, maka tidak dimasukkan kategori miskin. Jadi penabut, nabut. Padahal but tapi hansip kerana gaji Uber. Itu pun dilihat dengan jumlah tanggungan. Ada anak muda baru kerja, gaji 1,5 juta, tapi tidak ada tanggungan apa-apa. Itu tidak masuk kategori miskin. Dia mampu mencukupi hidupnya sendiri. Jadi ketika membagi zakat, lihat keadaan hidupnya, bukan lihat ada pekerjaan atau tidak. Saya sudah beri contoh di minggu lalu. Seorang janda tinggal di rumah peninggalan suaminya. Kebetulan dulu suaminya kaya raya. Semenjak meninggal suaminya, berubah kehidupan. Kadang-kadang tidak pernah dapat zakat. Tak pernah dapat zakat dengan alasan rumahnya besar. Rumah memang besar, tetapi sudah mulai tidak berasap. Jadi kebutuhan dapur segala macam tidak mencukupi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak semua yang tinggal di rumah besar itu disebut dengan orang kaya. Baik, dengan begitu kita paham bahawa fakir dan miskin adalah melihat kehidupannya, penghasilannya mencukupi atau tidak. Ini bukan mencukupi nafsu. Kalau mencukupi urusan nafsu, tak akan pernah cukup, ya, tak akan pernah cukup. Orang kaya yang gaji 10 juta pun tak cukup-cukup. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah al-amiluna 'alaiha, yaitu amil. Siapa yang disebut amil? Amil itu yang diangkat resmi oleh pemerintah setempat, ditunjuk resmi oleh pemerintah setempat dengan SK kecil, ya. Dan mereka itu bekerja mulai dari lijibayatis sadaqah. Mereka mulai mengambil zakat itu, mengumpulkannya, lalu mendistribusikannya. Dan amil itu wa yushtaratu fihim al-adalah wal ma'rifah bi fiqhi zakat. Amil itu selayaknya disyaratkan orang yang amanah dan faham fikih zakat. Amil itu yang diangkat selayaknya orang yang faham dan amanah. Jadi bukan karena ada paman di MK dijadikan amil, ya. Bukan karena bapaknya presiden lalu dimasukkan ke dalam amil. Dia orangnya harus amanah, adil itu amanah maksudnya, dan faham fikih zakat. Akibat amil tidak faham fikih zakat, banyak sekali terjadi kekeliruan, mulai dari dalam mengambil sampai mendistribusi. Bahkan yang sering terjadi malah ketika amil mendistribusikan untuk dirinya sama dengan yang lain. Saya sudah kasih tahu di minggu yang lalu bahawa amil itu yang ditentukan hak diterima oleh amil adalah
Ini saya bacakan ketegasan para ulama, wallazi yu'ti lil 'amil, wallazi yu'ta lil 'amil, yang diberikan untuk amil adalah bimasabatil ujrah 'ala al-'amal, sebatas ujrah, sebatas gaji, atau bukan gaji, ujrah itu upah, ya, upah 'ala al-'amal, yang disesuaikan dengan amalnya. Jadi bukan dibagi 1/8. Ini penyakit. Jadi langsung ketika zakat fitrah amil 1/8. Amil cuma 5 orang. Orang miskin 200 orang. Kata ketua amil, ini bagi 1/8, amil pi 1/8, amil 1/8 dibagi cuma berlima. Si miskin 1/8 bagi 200 orang. Yang paling kaya amil, bawa satu-satu becak bawa pulang ke rumah. Di urang gasin satu-satu plastik sekilo-sekilo sapo. Ini penyakit karena bangai dah pujuk ke amil. Makanya disuruh belajar fikih zakat sebelum diangkat menjadi amil. Jadi jangan sembarangan. Itu tidak ada ulama yang menyatakan amil itu boleh dianggap 1/8 langsung sehingga tidak peduli berapa jumlahnya. Tidak begitu. Amil itu disesuaikan dengan kerja. Banyak kerjanya, berikan lebih. Jadi dia persen amil itu dikondisikan dengan keadaan kerja amil. Ini yang sering terjadi di kampung-kampung. Maka orang berlomba-lomba menjadi amil. Kerana kok le beri mereka bisa hidup sampai 1.5 tahun ke depan. Sehingga je ke amil, sip untuk jadi amil berikutnya. Musuh-musuh je ke amil. Sedangkan si miskin satu-satu plastik, sekilo-sekilo sapo. Padahal tujuan zakat, tujuan utamanya adalah mensejahterakan fakir miskin. Bukan mensejahterakan amil. Nah, amil ini keistimewaannya apa? Dia walaupun kaya tetap dapat jatah. Walaupun kaya, dia tetap jatah. Jatahnya dari pekerjaannya sebagai amil. Ini fayu'taha walau kana ghaniyan. Maka dia kaya. Ada juga orang yang kaya, alim, kemudian jadi amil. Dia tetap diberi haknya walaupun kaya. Karena sebenarnya kaya itu penghalang daripada menerima zakat. Tapi untuk amil tetap dibolehkan diberi. Nah, ini yang patut dipahami tentang keadaan amil. Jadi amil itu yang diangkat, sedangkan yang bapa tunjuk untuk bawa-bawa ditunjuk lagi oleh amil. Ditunjuk lagi oleh amil. Misal amil mengatakan kepada tukang becak, misal kentak kena apa, kentak ke dia, itu tukang becak itu bukan amil. Jadi amil itu hanya yang di SK-kan kalau bahasa sekarang. Jadi tukang becak itu dikasih ujrah. Karena si amil yang nunjuk, maka dia diberi ongkos becak sesuai dengan berapa jaraknya. Itu tidak dianggap bahagian daripada zakat. Baik. Ini orang ketiga yang berhak menerima zakat. Orang keempat, ini sepertinya Pak Anto, ini besar sekali ekonya ya, sepertinya yang berdengung-dengung di Gulufi. Ini orang tak ekor di sana ya. Berdengung dari tadi dia ni kayaknya. Digeser sikit. Okey, baik. Nada dengar Pak? Baik, terima kasih Pak. Berikutnya yaitu tentang orang keempat yang berhak menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang mu'allaf. Orang-orang yang mu'allaf. Mu'allaf, allafa yu'allifu artinya dijinakkan atau dilunakkan. Mu'allaf
adalah orang-orang yang dijinakkan hatinya atau dilunakkan hatinya. Kenapa dilunakkan hatinya? Karena mereka baru mengenal Islam, sehingga hatinya dikuatkan dengan zakat. Disebutlah muallafatu qulubuhum. Itu orang-orang yang dijinakkan hatinya. Nah, muallaf yang selama ini kita kenal adalah orang-orang yang baru masuk Islam, itu kita sebut muallaf. Namun ada pandangan bahawa orang-orang kafir yang belum masuk Islam tapi ada kecenderungan untuk masuk Islam. Ada kecenderungan untuk masuk Islam, walaupun belum masuk. Ada pandangan yang menyebutkan dibolehkan untuk diberikan, karena ada hadis dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Aba Sufyan wa Safwan bin Umayyah wa Uyainah bin Husain wal Aqra' bin Habis wa Abbas bin Mardas kullu insanin minhum mi'atun minal ibil. Rasulullah pernah memberi sekelompok kafir dari zakat untuk melunakkan hati mereka semakin dekat dengan Islam. Termasuklah Abu Sufyan dan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Nah, ini mereka belum Islam tapi diberikan zakat oleh Rasulullah, dan bahkan dahsyat beliau memberikannya, kullu insanin minhum mi'atun minal ibil, 100 ekor unta per orang diberikan 100 ekor unta, dengan tujuan agar mereka ini masuk Islam dan mengabarkan kepada yang lain tentang Islam. Makanya memberikan zakat kepada muallaf itu pernah terjadi di masa Rasulullah, memberikannya kepada orang-orang kafir yang diharapkan kebaikannya untuk Islam, baik mereka masuk atau mengabarkannya kepada yang lain. Namun walaupun begitu, para sebahagian ulama termasuk mazhab Hanafi dan Syafi'i itu menyatakan bahawa untuk zaman sekarang, artinya mulai dari zamannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu kan 100 Hijriah. Kalau Imam Hanafi lahir 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, berarti 140 tahun setelah Nabi wafat. Mereka ini disebut dengan golongan salaf, orang yang masih berada 300 Hijriah dari awal kenabian. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar kalimat salafus saleh, orang-orang salaf, yang disebut orang salaf adalah orang-orang yang hidup di bawah 300 Hijriah. Jadi 4 mazhab ni salaf semua. 4 mazhab orang-orang salaf. Nah, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, zaman beliau hidup saja itu sudah, kalau Imam Hanafi itu sudah lahir 80, berarti 70 tahun setelah Nabi meninggal. Masih dekat dengan Nabi, 70 tahun setelah Nabi meninggal. Apa kata Imam Hanafi? Nanti Syafi'i juga begitu. La yu'ta al-kafir min az-zakat la li ta'lif wa la li ghairi. Tak boleh lagi memberi zakat kepada orang kafir. Tidak boleh lagi memberi zakat kepada orang kafir, baik untuk melunakkan hati mereka atau mengharapkan kebaikan agar mereka meluaskan Islam. Tak perlu lagi dan tak boleh lagi. Waqad kana i'tahum fi sadril Islam. Pemberian zakat
di awal-awal Islam itu karena fi halati qillati adadil muslimin, itu karena keadaan politik di saat itu berbeda. Jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit, sedangkan orang kafir terlalu banyak. Jadi Nabi memberi kepada mereka agar mereka tak mengganggu orang-orang Islam, ya. Juga sekaligus menarik untuk membuat ketertarikan hati mereka terhadap Islam. Dan itu berlaku di awal-awal keislaman. Sedangkan hari ini, kata mazhab Hanafi dan Syafi'i, kita sudah kuat, keadaan sudah terbalik, orang Islam sudah ramai, maka tidak perlu lagi sekarang memberi zakat kepada yang kafir, tidak boleh lagi. Jadi tersisalah satu, yaitu al-mu'allaf, orang yang sudah masuk Islam tapi belum kuat Islamnya. Jadi ini yang dimaksud dengan mu'allaf, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dan hatinya perlu dijinakkan, perlu dilunakkan agar dia tidak kembali murtad. Salah satu caranya dengan memberi. Karena kita ini paling tertarik dengan pemberian. Kita ini paling mudah dipelihara dengan memberi. Walaupun pemberiannya cuma sedikit, tapi sudah cukup bagi kita untuk mengakui orang itu baik. Lalu kita mulai mengatakan bahawa dia layak. Makanya untuk menjadi gubernur, wali kota, itu serangan fajar itu salah satu cara. Ya, sip dengan tertuh dia kata pilih hurung anagat. Ya. Pemberian itu sangat menyentuh di hati. Jadi perkara seperti ini itu lebih disenangi daripada kita ceramah bertahun-tahun tapi tidak pernah memberi. Oleh kerana itu Umar bin Khattab pernah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Orang fakir itu dekat sekali dengan kekafiran. Orang fakir dekat sekali dengan kekafiran. Kenapa? Orang fakir itu membutuhkan. Tiba-tiba yang datang memberi adalah orang-orang di luar agama Islam, sedangkan saudaranya yang Muslim tak pernah mau beri. Contohnya misal datanglah penginjil atau pendeta, lalu kemudian dijanjikanlah sekian harta sekian per bulan akan dikasih. Itu begitu mudah bagi orang fakir menerima sambutan itu dan masuk ke dalam agama lain. Jadi melunakkan hati itu dengan memberi, bukan dengan senyuman. Bapak-bapak, kalau bapak punya isteri, untuk melunakkan hati isteri, ini rahasia nih, jangan kasih tahu ibu-ibu. Melunakkan hati isteri itu bukan dengan senyuman, ya, tapi dengan memberi. Itu kuncinya. Coba tanya nanti ke ibu-ibu, walaupun suami itu senyum ramah kali, kok ramah orang senyum tapi apa, ya, tidak ada mukul-mukul, tidak ada bicaranya lembut, tapi kriat luar biasa kriat. Coba tanya sama isteri, apakah mereka bersyukur mendapatkan suami seperti itu? Coba bandingkan dengan suami yang tak ada ramah-ramahnya, muka mukroom, tak ada ramah-ramahnya, bicara pun agak keras-keras begitu. Tapi tiap minggu 500,000 kata suami, kacau, belanja ke dia, hanya pakai belum ke dia. Itu model suami begitu, walaupun tak ada senyum-senyumnya, beresnya. Kalau tak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ni kalau dah capek itu bukan dengan senyuman. Kita belai-belai, kita bilang, kita gusuk-gusuk kepalanya, kita bilang bahawa Masya Allah engkau ni makin capek makin cantik, kata kita. Itu nak ada pak. Ya. Kalau dah capek ibu-ibu ni obatnya cuma satu saja. Ni ambil 1 juta pergi ke Susia, pergi belanja sana. Itu capeknya sebulan hilang. Tinggal kita nanti bayar-bayar hutang orang. Rupanya uang hutang pula tu. Itu rahasia memberi.
Nah, makanya memberi itu salah satu rahasia, salah satu jalan masuk surga itu memberi, banyak-banyak memberi. Dan orang yang patut diberi pertama sekali adalah keluarga. Yang patut dibahagiakan pertama sekali adalah isteri sendiri, jangan isteri orang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah menjinakkan hati melalui zakat. Ini saya lihat ada pernah saya diajak program untuk mu'allaf, disuruh kasih pengajian, suruh ceramah di mu'allaf. Saya bilang mu'allafnya kan dengan ceramah nejuk peng. Jadi ceramah itu mereka bisa ikut pengajian di mana-mana. Mu'allaf itu cara peliharaannya, Baitul Mal keluarkan zakat untuk mereka, pelihara mereka sampai kuat, sampai mereka ada pekerjaan, mereka sudah punya ini, baru lepaskan. Itu mereka tak akan murtad. Ini diundang ustaz suruh ceramah depan mu'allaf, yang dapat amplop ustaznya, mu'allafnya suruh kumpul pen juga ustaz. Kan program pengai. Akhirnya ustaznya yang murtad. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah dunia mu'allaf. Mu'allaf itu saya sudah ada beberapa orang yang saya temukan, memang mereka ni terombang-ambing Pak, antara nyongahan. Karena waktu, apalagi kalau Cina Cina masuk Islam Pak, itu semua keluarga besar bersatu padu mengusirnya. Bersatu padu jangan payah. Karena Cina sistemnya, ketika ada satu orang yang mau berusaha, mereka juga bersatu padu membantunya, kasih modal semuanya itu agar dia maju dulu. Tapi kalau sudah berani keluar dari agamanya, maka mereka pun bersama-sama mencoba memelaratkannya. Jadi dibuat kayak mana caranya melarat sampai dia menyesali kenapa keluar. Begitu keadaannya. Dan saya itu temukan sudah berapa orang Pak. Cuma ada yang lebih paling hilang Pak, yang lebih paling hilang. Ini yang pengalaman saya temukan langsung di Semawi. Karena saya banyak keliling-keliling di antara kelompok-kelompok. Ada satu mu'allaf perempuan menikah dengan orang Aceh. Mu'allafnya Cina. Karena dia tidak tahu ke mana, akhirnya dinikahi sama orang Aceh. Nah, dipikirnya ini laki Aceh ni baik semuanya. Rupanya pas kebetulan beliau ni dapat suami Pak. Suami mabuk main judi. Dipukul setiap hari, disuruh mengemis. Sampai sekarang masih mengemis tu. Disuruh mengemis, disuruh datang ke kafe-kafe, kemudian kasih amplop, model-model begitu. Dan pernah ibu ini ikut pengajian sekali, 2 kali ikut pengajian, diajak oleh tetangganya. Kebetulan di situ saya diceritakan oleh tetangga ni, mu'allaf ni Ustaz, ni suaminya model-model begini. Suaminya duduk di rumah main judi, yang you minta peng bainang. Seakan-akan dia menyesali, kok bisa begini Islam. Saya fikir Islam itu baik sekali, padahal bukan Islamnya yang tak baik. Nyo agam bangainyo yang memburuk-burukkan Islam. Jadi inilah kadang-kadang kerusakan yang terjadi. Dia pikir ni kalau kahwin sama orang Aceh, Muslim, orang Aceh itu kan Serambi Mekah, Tanah Aulia, negerinya para indatu, belum nanggaro terlebih ada hurung donya, apa sajalah. Rupanya pah perempuan tukang main judi, mabuk. Sampai sekarang dia masih wait Pak. Nanti kalau kita sedang duduk, saya tunjuk mana orangnya. Saya sudah berkali-kali saya bilang, ibu hentikan pekerjaan ini. Saya kasih, lalu saya bilang, hentikan pekerjaan ini. Ibu cubalah kembali ikut pengajian. Kakak klik nangis di situ. Tapi saya tidak bisa lepas dari suami itu. Saya dipukul, dikejarnya. Dia tidak tahu ke mana, karena keluarga besarnya tidak ada yang mau pelihara dia lagi. Begitu mu'allaf. Begitu pedihnya mu'allaf. Ada peluang. Kalau tidak ada suami kan bisa kita jadikan isteri untuk orang lain yang belum punya isteri. Bukan untuk saya Bang. Nah, saya sudah tidak terlalu berani lagi. Takut dipoh hidang pun tu. Jadi itu tidak terlalu berani lagi sudah. Jadi begitu keadaan mu'allaf. Maka salah satu cara memeliharanya adalah zakat. Baitul Mal itu harus memperhatikan kelompok mu'allaf. Cuma hati-hati juga, ada mu'allaf yang sudah tergantung dengan pemberian.
ya, terus-terusan tak berhenti-berhenti, lah kepeng kena, lah kepeng kena, itu juga tidak betul ya. Baik, sedikit lagi, setelah itu kita bertanya jawab. Ini karena sekarang jam berapa pantau sekarang? 6.15 berarti jam 6.30 sudah waktu salat. Sedikit lagi, setelah itu baru kita bertanya jawab. Nah, itu kelompok yang keempat yang berhak menerima zakat. Kemudian kelompok kelima, wafir riqab. Apa itu riqab? Yaitu budak yang sedang berusaha membebaskan diri. Dia membayar dirinya untuk dibebaskan. Itu namanya al-riqab atau al-mukatab, yaitu orang yang sudah dikontrak oleh majikannya untuk dibebaskan dengan perjanjian dia bayar ke majikannya sedikit-sedikit. Cuma masalahnya ini tidak perlu diperpanjang karena sekarang tidak ada lagi budak. Semua sudah terhapus perbudakan. Dulu budak itu muncul karena kebiasaan orang jahiliyah ya, yang menganggap strata hidup berbeda. Jadi yang orang-orang yang miskin, fakir itu dijadikan budak-budak mereka, dikasih makan. Kenapa ada dulu orang mau jadi budak? Karena dia tidak perlu mikir makan. Jadi makan 3 kali sehari sudah ditanggung oleh si majikan. Jadi si budak ni dari mikir daripada capek-capek kerja sana kerja sini, ya bagus kerja sama orang ni aja, dikasih makan. Dan tidak ada gaji, cuma dikasih makan. Cuma dijamin makan 3 kali sehari itu dijamin. Makanya orang kadang-kadang menjadi budak pun dinikmatinya. Dia cuma perlu kerja dapat makan. Itu keadaan di awal-awal. Sehingga terus sampai datangnya Nabi, perbudakan itu belum bisa dihapus serta-merta sekaligus. Cara hapusnya Allah langsung yang mengatakan, kalau melanggar ini bebaskan budak, melanggar sumpah bebaskan budak, melakukan zihar bebaskan budak, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan bebaskan budak. Pokoknya terus diajak, terus diberikan oleh Allah pahala yang besar bagi yang mau membebaskan budak. Berlomba-lombalah sahabat membebaskan budak. Lihatlah bagaimana strategi Allah menghapuskan sesuatu di atas bumi terhadap hambanya dengan cara memberi janji-janji pahala. Makanya kita ni kalau mau menghapuskan suatu keadaan, prosesnya paling bagus tu dengan cara menjanjikan pahala. Mengubah suatu kaum dalam ilmu psikologi, mengubah suatu kaum itu butuh waktu 25 tahun. Mengubah mindset suatu kaum itu 25 tahun. Itu yang dilakukan survei. Jadi bisa berubah. Kalau sempat PKI menjadi penguasa di Indonesia dari tahun 1965, itu perkiraan tahun 1980-an kita sudah jadi PKI semua. 25 tahun Pak, 25 tahun itu sekitar 2 atau 3 generasi pangkas, masuk generasi baru, dah mulai punya anak, itu sudah mulai. Itu minimal 25 tahun mengubah suatu kaum. Rasulullah SAW 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. 23 tahun Rasulullah berhasil mengubah mindset, mengubah cara hidup, gaya hidup, termasuklah perbudakan. Jadi orang sudah mulai meninggalkan perbudakan. Sehingga Rasulullah yang banyak pembantu, dan pembantu yang membantu Rasulullah enggak dibayar oleh Rasulullah, mereka mengajukan diri. Seperti Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, kemudian Rabi'ah bin Malik, itu berlomba-lomba menjadi pembantu Rasulullah. Tugasnya beda-beda. Kalau Rabi'ah itu nanti kalau mau menyiapkan kenderaan kuda, unta, Rasulullah mau keluar tu dia segera memandikan unta, dia taruh pelananya, macam-macam. Kalau Ibnu Mas'ud menyiapkan sandal, segala fasilitas mau di luar rumah. Anas bin Malik menyiapkan isi rumah, air diangkut untuk mandi Rasulullah. Begitu mereka berlomba-lomba mengabdi ke Nabi.
Kenapa mereka tidak minta bayaran? Karena mereka tahu pengabdian mereka pasti berbuah surga. Itu iman mereka. Kalau Anas bin Malik dari kecil memang dihadiahkan oleh ibunya. Ya, kata ibunya ketika Rasulullah sudah sampai Madinah, dibawanya Anas bin Malik ukuran umur sekitar 10 tahun. Kata ibunya, ya Rasulullah, kami orang miskin. Ya, kami tidak tahu mau memberikan apa kepadamu. Ini anakku Anas. Ya, biarlah dia tinggal bersamamu, biarlah dia melakukan apapun yang kau suruh. Nyan menan ma'rujihi ma. Demi Rasulullah mereka kirimkan anak. Dan dibebaskan, maksudnya ambil anakku, suruh apapun dia. Suruh apapun dia. Begitu mereka mengabdi ke Rasulullah. Dan itu tidak menjadi sebuah ingatan bagi seorang ibu, karena dia tahu tempat yang dia kirimkan itu tempat terbaik, di tempat utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ni kalau kirim anak ke pesantren itu tidak usah mikir-mikir panjang, kirimkan saja SPP, udah. Jangan tiap-tiap minggu dijenguk, dibawa ikan lado, kemudian pakai dadar. Begitu lihat makanan di pesantren cuma ikan tongkol digoreng biasa, kita udah nangis. Nangis. Nanti anak ikut nangis. Kata si mama, nggak mungkin dek kayak gini tu terusan, adik kayak gini makan tu terusan. Udahlah, mama aja yang masuk pesantren, adik keluar aja. Tiap-tiap minggu jenguk anak, tiap-tiap minggu jenguk anak. Bah mana ni keding? Biar dia hidup dalam keadaan faham, itulah tempat dia terbaik. Saya masih berani rekom, Pak, walaupun nanti ada kejadian-kejadian oknum ini, oknum itu, tapi rekom pesantren masih tempat terbaik. Apalagi di akhir zaman. Kenapa? HP dilarang. Kerusakan nomor 1 sekarang HP, Pak. Rokok dilarang. Dan itu membuktikan bahawa rokok itu tidak baik. Semua peraturan pesantren merokok dilarang. Coba lihat pesantren-pesantren klasik atau dayah kitab kuning, tetap rokok dilarang, walaupun tengkunya merokok mandum, tapi rokok tetap dilarang. Aneh kan? Jadi melarang rokok, kalau memang rokok itu baik, seharusnya kan tidak dilarang, tapi disunnahkan. Anak-anak tolong ya, merokok semuanya ya, katanya. Tidak ada, tetap rokok dilarang. Kemarin yang disiram air cabai di Melabuh gara-gara rokok. Jadi sebenarnya hati ini tidak bisa mengingkari merokok itu tak baik. Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu, kalau rokok itu baik, pasti dianjurkan sama orang tua. Pasti orang tua mengatakan, nak merokok ya nak, pokoknya enggak boleh kamu jangan sampai bapak dapat kamu nak merokok. Sehari sekali itu tolong merokok. Kalau itu baik, ternyata tidak ada. Semua orang tua mengatakan, nyo kamu rokok kanging, ku tanpa ke kanging. Ini dia bilang itu sambil merokok ni bapaknya ni, merokok. Ku tanpa ke kamu rokok. Jadi kemunafikan itu terjadi, Pak. Kalau rokok itu baik, pasti merokok itu diawali dengan baca bismillah. Itu otomatis keluar pada benda-benda yang baik. Coba Bapak lihat siapa yang pernah merokok begitu sudah dibakar bismillah. Bismillah. Jangankan Allahumma laka sumtu, bismillah pun tak ada. Tak ada. Coba lihat, tidak terucap bismillah, tidak terucap. Hana saucapnya rukuk bismillah. Jadi ini perlu difikirkan, maka jauhilah rokok. Jauhilah rokok. Yang sudah kecanduan, Pak, sedikit-sedikit jauhilah. Tidak usah pengakuan doktor mengatakan tidak bagus tu, tidak usah, pakai nurani saja. Rokok tu tak baik. Merokok di luar masjid khilaf. Merokok di luar masjid khilaf. Saya baca di Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama mengatakan merokok di luar masjid khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Ada juga yang mengatakan mubah, tapi sedikit ulamanya. Dia antara haram dan makruh, itu pandangan yang paling banyak. Sebagian negara sekarang mengharamkan. Indonesia masih memakruhkan. Tapi merokok dalam masjid sepakat keharamannya. Merokok di dalam tempat ibadah sepakat keharamannya, karena dianggap melecehkan. Kita bilang kayak gini, menasah-menasah kampung, rukuk madum, asbab rukuk, Pak, sepanjangnya asbab rukuk madum. Ada semayang duduk madum, rukuk dalam masjid madum.
Apalagi isu terakhir yang sudah viral dan tidak ada yang bantah, rokok itu filternya dibuat dari babi. Filternya itu dibuat dari babi. Sekarang semuanya kalau belum ketahuan tidak apa-apa, tapi kalau sudah diviralkan ketahuan, kita masih terus menjalaninya, ini bisa jatuh ke dalam yang haram. Sekarang kita kan diobok-obok dengan babi. Kenapa babi selalu jadi andalan orang mengobok-obok orang Islam? Makanan, kemudian vaksin, kemudian meningitis, mandum urusan dengan bui. Karena babi DNA 99% yang paling cocok dengan DNA manusia. Yang paling cocok DNA manusia dengan binatang babi. Lembu ada sedikit kecocokan, tapi dipaksakan sehingga mahal kalau lembu. Meningitis tu mandum dari bui, bang. Yang jadi pertanyaan, ni saya sudah dengar dan saya dapatkan beberapa doktor ahli yang mengatakan ini, sehingga orang yang sering mendapatkan asupan baik dari vaksin babi, baik dari macam-macam, karena DNA-nya sama, maka orang itu lama-lama akan berkarakter seperti karakter babi. Kayak mana karakter babi, bang? Pertama, tamak. Yang kedua, dia tidak ada rasa jijik, urung ji, kuto, tidak ada rasa malunya. Babi itu kan makanan kotor semuanya dimakannya. Kemudian kehilangan rasa cemburu. Babi itu tidak cemburu. Satu cewek babi, babi cewek. Babi cewek apa cewek babi? Babi cewek. Satu babi cewek, Pak. Satu babi cewek. Kalau kita bilang isteri kan tidak ada surat nikahnya. Satu babi cewek. Itu kalau punya cowoknya, ketika digauli oleh cowok yang lain, itu si cowok ni tidak ada cemburunya. Dia biarkan. Begitu yang sudah dalam penelitian. Maka orang yang sering mengkonsumsi bagian daripada babi, dia punya karakter itu, Pak, tidak ada cemburunya. Isteri pakai celana ketat, kan pakai aja. Ingin punggung orang naik, kan ingin aja. Anaknya pakai baju-baju ketat, pakai celana jeans, biarkan aja dia, tidak ada cemburu itu anaknya, enggak harus tutup. Nah, itu rasa cemburu itu hilang, sehingga menjadi dayus. Makanya rata-rata dayus, orang yang hilang rasa cemburu kepada keluarganya, itu karakternya karakter babi. Makanya makin le dan merokok, makin dega adanya. Nah, itu makanya, kita kenapa bicara masalah babi? Apa tadi masalahnya, Pak? Saya tidak tahu lagi ke mana ujungnya ini. Anak tu boleh Pak ujungnya. Tadi, oh ya, merokok tadi, makanya itu dulu. Kenapa saya bicarakan masalah rokok? Ya karena doa balik. Dan kita baliklah. Jadi intinya adalah perbudakan itu dulu dihapus oleh Allah sedikit-sedikit, dihapus oleh Allah sampai terhapuskan. Yang tinggal sekarang pembantu. Nah, pembantu Nabi itu memang mereka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibayar. Sampai Rasulullah pun sesekali bertanya kepada mereka, apa yang bisa aku beri untukmu? Begitulah kehidupan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam.